Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video tutorial kali ini saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur penting yang lainnya, terutama yang ada di bar di atas ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada logo lensa objektif 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Dimana ini adalah settingan yang pernah kita lakukan di awal-awal setelah kita baru pertama kali menginstall aplikasi LC Micro ini. Nah, ini jangan lupa diklik dan disesuaikan dengan lensa objektif yang ada di mikroskop. Ya, misalkan dalam penampakan sekarang di mikroskop saya, di aplikasi saya, ini sebetulnya di mikroskop Olympus CX33-nya saya sedang menggunakan lensa objektif 4 kali. Maka dari itu 4 kalinya harus diklik seperti ini. Nah, begitupun ketika lensa objektif di mikroskop saya ubah menjadi lensa objektif perbesaran 10 kali, maka simbol lensa objektif 10 kali di aplikasi itu harus diklik. Jika muncul jendela keterangan, di OK saja. Nah, begitu ya. Jadi jangan lupa untuk selalu mengklik ini. Ya, meskipun mungkin sekarang dampaknya tidak terlihat, tapi nanti dampaknya akan terlihat ketika kita akan melakukan pengukuran sel dan juga akan memberikan watermark atau stempel pada foto yang kita snapshot. Jadi sekali lagi, tolong ketika lensa objektif di mikroskopnya dipindahkan ke perbesaran tertentu, maka jangan lupa klik lensa objektif yang ada di mikroskopnya untuk disesuaikan dengan lensa objektif yang ada di mikroskop. Gitu ya. Nah, itu adalah fitur yang pertama. Nah, kemudian misalkan saya ingin masuk ke perbesaran 40 kali, saya akan pindahkan dulu lensa objektif yang ada di mikroskop ke 40 kali. Nah, seperti ini. Dan ini masih delay ya. Jadi penampakannya masih belum kelihatan, saya coba atur fokusnya. Oke, saya akan atur fokusnya. Jika dianggap sudah fokus, jangan lupa klik 40 kali. Nah, gitu ya, karena saya sekarang sedang menggunakan lensa objektif 40 kali di mikroskop. Oke, saya akan kembalikan ke 10 kali. Kembalikan ke 10 kali juga di sini di aplikasi. Nah, biasanya kendala yang biasa dihadapi oleh praktikan menggunakan mikroskop adalah ketika melakukan perbesaran dari objektif 10 kali ke 40 kali, objeknya itu tiba-tiba menghilang. Misalnya saya sengaja ingin mencari saya ingin menemukan sel yang ini nih. Ya, saya ingin mentargetkan sel yang ini. Kemudian saya akan masuk ke perbesaran 40 kali di mikroskopnya. Nah, sel yang tadi itu tidak muncul di sini. Jadi kita masih harus scroll kiri, kanan. Nah, tiba-tiba sulit kita menemukannya dikarenakan sel yang ingin kita lihat tadi menghilang. Itu biasanya terjadi dan dialami oleh praktikan ketika melakukan perbesaran objektif dari 10 kali menuju 40 kali. Nah, agar si objeknya tidak menghilang, maka kita harus memberikan target. Yaitu targetnya ada di crosshair yang bisa kita lihat di sini. Ini silahkan diklik saja. Nanti kita bisa lihat ada logo seperti sniper di sini ya. Nah, sniper di sini silahkan digeser-geser dengan menggunakan mikroskopnya di meja objektifnya. Di meja objeknya digeser-geser. Katakanlah saya mau fokus kepada sel yang ini. Nah, ini ada 2 sel yang berdekatan ya. Dimana saya akan memfokuskan ke sel ini dan ingin memperbesar ke perbesaran objektif 40 kali. Dan langsung perbesaran 40 kalinya ada di sel yang sudah saya target. Nah, setelah diarahkan dengan menggunakan meja objektif seperti ini, ya, diarahkan seperti ini, langsung putar lensa objektifnya ke 40 kali tanpa menggerakkan lagi meja objeknya. Maka secara otomatis ketika kita fokuskan, biasanya dia akan muncul ke mikroskop, ke sel yang tadi kita target. Oke, kita coba lihat ya. Nah, tuh. Ya, ini adalah 2 sel yang tadi berlekatan. Ya,
Jadi fungsi sniper ini adalah untuk mentargetkan sel yang akan kita perbesar. Tapi cara menggesernya dengan menggeser meja objek di mikroskop. Nah gitu ya. Nah ketika ini akan di snapshot, maka sniper ini atau si target ini juga akan terbawa ke foto. Jadi sebelum di snapshot, hilangkan dulu si targetnya dengan klik lagi crosshairnya, baru di snapshot. Nah ini akan muncul snapshot gitu ya. Kemudian di save, jangan lupa setelah di save masuk lagi ke live untuk melihat real time mikroskopnya. Nah ini adalah real time mikroskopnya. Ini agaknya sepertinya kurang ini fokus ya. Nah misalkan kalau Anda masih merasa ini kurang fokus, Anda bisa mengandalkan fokus indikator yang ada di sini, yang bisa Anda lihat dan pelajari di video tutorial sebelumnya. Coba diklik. Nah ini ternyata bar merahnya masih penuh. Coba kita kurangi bar merahnya sampai birunya terisi semua. Coba diatur lagi. Mungkin mentoknya segini ya. Nah, ternyata bar merahnya tetap ada. Ini mungkin bisa diakibatkan karena lensa objektifnya kotor, atau misalkan ada yang menyentuh lensa objektifnya. Tapi saya rasa ini sudah cukup fokus dibandingkan sebelumnya. Nah ini kalau kita mengandalkan fokus indikator. Jadi silakan dihilangkan kembali karena saya rasa tidak terlalu berperan penting ya. Kita tetap bisa mengandalkan insting dari penglihatan kita sendiri. Nah seperti ini. Oke. Nah sekarang fitur selanjutnya adalah ada yang namanya scale bar. Scale bar ini adalah satuan ukuran yang menandakan bahwa dengan perbesaran, saya lupa nih, ini harus diklik ke 40 kali karena lensa objektif di mikroskop saya sedang mengarah ke 40 kali. Nah ketika 40 kali artinya dari garis ini ke sini itu 20 mikrometer. Kalau 10 kali 100 mikrometer, kalau 4 kali maka 200 mikrometer. Nah maksudnya apa? Nanti akan saya jelaskan pada video tutorial sebelumnya tentang bagaimana cara mengukur ukuran sel atau diameter sel atau panjang sel. Itu saja mungkin untuk video tutorial kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.